وقل رب زدني علما. Orang yang sombong termasuk dampaknya adalah dia akan sulit akur dengan yang lain. Dia akan sulit rukun dengan yang lain. Sulit bekerja sama dengan orang lain. Kenapa? Karena umumnya orang gak nyaman dengan orang yang sombong. Umumnya orang gak nyaman. Orang itu akan nyaman kalau dia bekerja sama dengan orang yang tawadhu, yang menghargai dia, ya kan? Sementara orang-orang yang sombong, dia selalu ingin menempatkan orang lain harus di bawah saya. Semua harus tunduk ke saya. Semua harus ikut saya. Orang lain gak nyaman. Ini, dia gak bisa akur dengan orang lain. Ini dampak-dampak dari sikap sombong itu tadi. Saudara sekalian, kesombongan seperti halnya dosa-dosa yang lain. Semakin kecil dorongan kesombongan itu, semakin kecil perkara yang mengakibatkan orang itu sombong, maka semakin besar dosanya orang itu sombong. Pertama, dosa apabila pendorongnya itu kecil kemudian dikerjakan, nah, dosanya lebih besar. Begitu juga dengan apa? Sombong. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah besok di hari kiamat. Siapa yang pertama? Syaikhun zanin. Nah, syekh, orang tua yang berzina. Ada apa nih? Apakah kalau anak muda zina nggak dosa? Bukan. Apakah yang haram zina itu hanya orang tua? Bukan. Tapi zinanya orang tua itu lebih buruk daripada zinanya anak muda. Anak muda mereka terpengaruh ke zina, terjerumus zina karena apa? Umumnya anak muda syahwatnya besar. Apalagi dia belum nikah, nggak ada pelampiasan. Orang tua, apa yang mendorong dia zina? Fisik sudah lemah, keluarga ada. Apa yang menjadikan dia zina? Kalau bukan wataknya yang jelek, kalau bukan wataknya yang suka zina, makanya dia lebih jelek daripada zinanya anak muda. Oh iya. Yang kedua adalah malik, raja, penguasa yang pendusta. Penguasa yang pendusta. Kenapa? Karena namanya penguasa. Kalau dia mau dusta itu buat apa? Kalau dia mau dusta itu buat apa? Dia takut sama siapa? Terus dia dusta.
Makanya kalau dia bohong, bohongnya dia lebih besar dosanya daripada bohongnya orang biasa. Orang-orang lemah, kadang dia terpaksa dusta karena apa? Merasa nggak aman. Karena dia merasa takut kehilangan pekerjaan, takut apalah, dia bohong. Tapi kalau dia penguasa, apa yang dia perlukan sehingga dia berdusta? Yang ketiga adalah ini, wa'ailun mutakabbirun. Orang yang miskin lagi sombong. Ini biasanya orang itu sombong karena apa? Merasa kaya. Orang itu sombong karena merasa kuat. Orang miskin nggak punya apa-apa, sombongnya masya Allah. Gitu. Ini kenapa sangat dibenci ini? Karena menunjukkan apa? Ini memang sombong itu sudah karakter dia. Saudara sekalian, masalahnya kita sudah tahu sombong sedemikian jeleknya, sedemikian bahayanya. Bagaimana cara kita bisa selamat dari sifat-sifat sombong itu? Yang pertama tentu dengan doa. Kenapa? Selamatnya seseorang dari setiap kejelekan, termasuk kejelekannya sombong, adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak hal yang bisa mengobati kesombongan. Di antaranya adalah dengan mengingat asal usul dan endingnya kita nanti seperti apa. Orang itu kalau ingat dia dulu seperti apa, dia nanti akan seperti apa. Ini bisa menjadi pengendali, pencegah dia dari kesombongan. Manusia itu segagah apapun, sehebat apapun, setenar apapun, sekuat apapun, asalnya sama kok dengan yang lain. Apa tuh? Awwaluhu nutfatun madhirah wa akhiruhu jifatun qadhirah wa huwa fima baina dhalika yahmilul adarah. Manusia itu awalnya adalah maniyun qadhirah, madhirah, nutfatun madhirah, setetes air yang menjijikkan. Seganteng apapun dia, asalnya adalah setetes air yang menjijikkan. Secantik apapun dia, asalnya adalah setetes air yang menjijikkan. Sekuat apapun dia, sehebat apapun dia, itu loh asalmu sama. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya adalah jifatun qadhirah. Sehebat apapun seseorang, akhirnya sama, akan menjadi bangkai yang menjijikkan. Bangkai yang dimakan ulat sama. Semua sama. Walaupun dia itu orang paling berkuasa di dunia, misalnya presiden, gubernur, bupati, apalagi sama. Nah, kalau sudah mati akan jadi bangkai yang dimakan belatung, sama. Cantik, cantik itu hanya berapa saat.
Sebentar lagi cantiknya hilang, sebentar lagi dia mati jadi belatung. Kaya raya sama. Emang kalau orang kaya mati gak jadi makan belatung? Sama. Wa huwa fi ma baina dzalika yahmilul 'adharah. Sementara semasa hidupnya dia tidak pernah berhenti dari membawa kotoran. Nah, semulia apapun, setampan apapun, secantik apapun, dalam diri kita ada kotoran. Ada kotoran yang ketika dia keluar kita semua jijik. Apa yang kita sombongkan?